Pertandingan ini bukanlah sebuah final, namun tetap berlangsung dengan sangat kompetitif, diwarnai oleh konflik yang kerap terjadi. Tim Indonesia menunjukkan kekuatan mental dan strategi yang baik, yang pada akhirnya membawa mereka meraih kemenangan. Kachin berhasil mengubah tekanan yang dihadapi menjadi motivasi, yang sangat berperan dalam menjaga keberlangsungan permainan tim Indonesia yang solid dan terorganisir sepanjang pertandingan. Aspek ini sangat penting, terutama dalam menjaga gawang tetap aman. Justin Henner tampil impresif di lapangan, meskipun harus menerima kartu merah pada menit akhir setelah melakukan pelanggaran terhadap seorang pemain Arab Saudi. Kejadian ini menjadi sorotan bagi banyak pengamat. Dukungan dari keluarga Justin sangat berarti baginya, memberikan kenyamanan dan semangat pasca pertandingan yang sulit. Kehadiran mereka menambah rasa percaya diri dan membuatnya merasa tidak sendirian dalam menghadapi tantangan. Justin juga menjelaskan alasan di balik tindakannya yang berujung pada kartu merah, yakni provokasi dari pemain lawan. Hal ini mengindikasikan intensitas emosi yang terlibat dalam permainan tersebut. Meskipun mengalami kekalahan secara individu, Justin tetap merasa bangga dengan kerja keras timnya. Baginya, kemenangan tim nasional adalah prioritas terpenting yang harus dicapai. Agresi yang ditunjukkan Justin dalam permainan sering menjadi sorotan, sebanding dengan gaya permainannya yang mengingatkan pada idola seperti Sergio Ramos dan Pepe. Dia tidak segan untuk berhadapan langsung dengan pemain lawan, menunjukkan karakter yang kuat di lapangan. Kehilangan Justin di pertandingan melawan Australia jelas menjadi kerugian bagi tim. Namun, dengan penantian untuk kembali bermain melawan Bahrain, harapan tim untuk meraih hasil positif tetap ada. Pelatih Choa Chin Teong juga menerima pujian atas keberhasilannya dalam membawa tim keluar dari tekanan yang ada. Kemenangan melawan Arab Saudi meningkatkan peluang Indonesia untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Kelvin Verdonk, sebagai bek, menunjukkan determinasi yang tinggi dan konsistensi dalam penampilannya, menjadikannya salah satu pemain yang sulit tergantikan di tim nasional Indonesia. Selain konsistensi di lapangan, Verdonk juga dikenal karena fokusnya yang tinggi, tidak terpengaruh oleh media. Ini memberikan keuntungan signifikan bagi performanya di tim. Puncak performa Verdonk terlihat di babak kedua saat ia melakukan serangan balik yang efektif. Keberanian dan ketekunannya patut diapresiasi dalam momen tersebut. Emosi yang dirasakan oleh Verdonk setelah pertandingan mencerminkan betapa pentingnya kemenangan ini bagi seluruh pemain. Dukungan dari rekan-rekan tim menambah makna mendalam dari momen bersejarah tersebut. Statistik menunjukkan bahwa Verdonk merupakan pemain paling konsisten dalam tim nasional Indonesia, mencerminkan dedikasi dan kerja kerasnya sepanjang pertandingan. Pujian juga diberikan kepada Song, yang berhasil menghadapi tekanan dalam pertandingan. Performa stabilnya menjadi elemen kunci dalam kesuksesan tim Garuda. Kemenangan tim nasional Indonesia atas Arab Saudi menciptakan sejarah baru dan meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Ini merupakan kemenangan pertama di babak kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Italia, Mancini, pernah menyatakan bahwa Indonesia memiliki banyak pemain berkualitas. Pernyataan tersebut terbukti setelah tim nasional menunjukkan performa yang sangat mengesankan. Mancini menegaskan bahwa tim Indonesia memiliki kualitas yang baik, serta pentingnya pengakuan atas perbedaan gaya bermain antara Indonesia dan Arab Saudi. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, juga mengakui kemampuan teknik yang baik dari Indonesia, yang menjadikannya tantangan tersendiri untuk dilawan. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam sepak bola Indonesia. Reaksi positif dari pelatih asing ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin diperhitungkan di arena sepak bola internasional, yang dapat menjadi motivasi bagi pemain dan pelatih di tanah air. Reaksi penggemar Arab Saudi mencerminkan tingkat kekecewaan yang tinggi setelah kekalahan tersebut. Melalui platform media sosial, mereka dengan keras menyuarakan kemarahan dan kekecewaan atas hasil pertandingan yang tidak memuaskan. Keberhasilan tim Indonesia juga dipengaruhi oleh tekanan untuk meraih kemenangan, yang menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Hal ini menegaskan pentingnya mentalitas positif dalam dunia olahraga. Kemenangan ini sangat berarti bagi tim Garuda, karena mereka sebelumnya tidak pernah berhasil meraih kemenangan melawan tim dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi. Ini menciptakan momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Reaksi penggemar Arab Saudi di media sosial setelah kekalahan ini sangatlah keras, mencerminkan betapa besar harapan yang mereka miliki sebelumnya. Banyak dari mereka meluapkan kemarahan mereka di platform Twitter.
Pertandingan ini juga dipenuhi dengan beberapa momen dramatis, seperti upaya pemain Arab yang diharapkan mendapatkan penalti, namun harapan itu tidak terwujud. Keputusan wasit menjadi kunci dalam momen krusial tersebut. Kemenangan Indonesia dalam pertandingan ini menjadi sorotan, berkat kemampuan mereka dalam memanfaatkan kesalahan lawan untuk mencetak gol. Marcelino berhasil menjadi pencetak gol pertama setelah serangan balik yang efektif. Gol pertama Indonesia dibangun melalui sapuan dari Tom Haye yang kemudian disempurnakan oleh Ragnar dan Marcelino. Kerjasama ini menunjukkan kekuatan tim dalam melakukan serangan yang terorganisir. Pelatih Arab Saudi, Herr Renard, merasakan kekecewaan atas performa timnya yang dianggap tidak memadai, seolah mereka bermain dalam sebuah pertandingan uji coba. Hal ini mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap hasil pertandingan. Momen kemenangan ini menandai keberhasilan Indonesia dalam mencatatkan prestasi di pentas internasional. Tim Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam strategi dan teknik permainan yang diterapkan. Park Ji-sung, legenda sepak bola Korea Selatan, mengungkapkan kebahagiaannya melihat perkembangan timnas Indonesia dan memberikan apresiasi terhadap cara bermain mereka. Ini menunjukkan pengakuan internasional terhadap kualitas tim. Robin van Persie percaya Indonesia memiliki potensi besar untuk lolos ke Piala Dunia berkat pengembangan pemain yang sangat baik dari Belanda. Ini mencerminkan strategi yang efektif dalam membangun tim yang kompetitif. Posisi Indonesia yang saat ini berada di peringkat ketiga klasemen memberikan harapan besar untuk kualifikasi. Kemenangan Bahrain yang tertahan oleh Australia juga memberikan keuntungan bagi posisi Indonesia. Tim Garuda dijadwalkan akan menghadapi Australia dan selanjutnya menjamu Bahrain dalam pertandingan mendatang. Pertandingan ini sangat penting untuk menentukan nasib mereka dalam proses kualifikasi. Pertandingan terakhir Indonesia di babak ini dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni, di mana mereka akan menghadapi Cina dan Jepang, dua tim yang dikenal memiliki performa solid di tingkat internasional. Kemenangan atas Arab Saudi memberikan motivasi tambahan bagi tim. Ini menunjukkan bahwa Indonesia kini memiliki kemampuan bersaing dengan tim-tim kuat di ranah internasional. Marcelino tampil gemilang sebagai pemain muda paling potensial di Indonesia, berhasil menunjukkan kualitasnya yang mumpuni dalam pertandingan penting ini. Seiring dengan itu, pelatih timnas menunjukkan kepercayaan diri menjelang laga melawan Saudi Arabia. Strategi dan motivasi yang diterapkan membuahkan hasil yang positif, memberikan semangat bagi seluruh tim. Dalam pertandingan tersebut, tim nasional Indonesia memperlihatkan semangat juang yang tinggi selama 90 menit. Mereka terus berusaha mengejar bola dan mengganggu permainan lawan secara agresif. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi dalam sebuah tim untuk meraih kemenangan. Selain itu, Marcelino dikenal dengan selebrasi ikoniknya setelah mencetak gol, yang tidak hanya menambah semangat tim tetapi juga menghibur para penggemar yang hadir. Statistik menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki penguasaan bola yang lebih sedikit, mereka lebih efektif dalam melakukan tembakan tepat sasaran. Ini menegaskan kekuatan lini belakang yang solid dan kemampuan serangan yang efisien. Marcelino berhasil mengubah pandangan skeptis banyak pihak tentang kemampuannya, terutama melalui kontribusinya dalam mencetak gol dan memberikan assist. Performa Marcelino juga mendapat sorotan dari media besar seperti ESPN, yang menyebutnya terlalu baik untuk tidak berada di lini awal. Ini menjadi bukti pengakuan internasional terhadap bakat yang dimiliki oleh pemain Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia, Kang Shin-taeyong, berhasil menjawab kritik yang ada dengan strategi yang terbukti efektif. Kemenangannya telah mengembalikan kepercayaan fans terhadap tim nasional. Saat ini, tim Indonesia berada di posisi ketiga dengan poin yang sama dengan tim Arab, menunjukkan kompetisi yang ketat serta peluang untuk maju dalam kualifikasi. 4 pertandingan mendatang melawan Cina, Australia, dan Jepang menjadi sangat krusial. Kemenangan dalam laga-laga ini akan semakin memperbesar peluang Indonesia untuk melaju ke putaran berikutnya. Lebih dari sekadar menambah poin, kemenangan ini membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat dunia. Ini memberikan harapan baru bagi para penggemar untuk bermimpi menuju Piala Dunia.